Lo beli rumah itu kan ada tanahnya, bangunannya, fasilitasnya, dan laba pengembangnya. Sedangkan ketika lu jual nanti, market akan melihat tanahnya, bangunannya, dan fasilitasnya aja. Jadi sekarang nih 12 September 2020, dari tadi malam ada banyak diskusi yang menarik di Twitter ya tentang KPR dan kapan sebaiknya kita beli rumah. Jadi banyak yang memiliki pandangan bahwa nggak apa-apa beli pakai KPR karena nanti harga properti itu naik terus dan nilai jualnya akan selalu melebihi harga rumah yang kita beli plus bunga KPR-nya. Memiliki pandangan seperti itu tidak salah sebenarnya, tapi hitungannya harus benar. Jadi kita harus memiliki kerangka berpikir yang benar dalam mengkomparasi harga dan nilai, agar nanti kita ketika jual itu nggak jual rugi. Atau lebih parah, kita menjual mengiranya kita jual untung, padahal kenyataannya kita jual rugi. Itu lebih parah. Kalau misalnya kita tahu kita jual rugi, kita tahu gitu kan, ya udah gitu. Tapi di banyak kasus, wah gila, gue beli rumah 900 juta, gue jual 1,5, gila, gue untung gue untung 600 juta. Padahal dia lupa menghitung bahwa untuk membeli rumah 900 juta itu, dia membayar bunga 700 juta. Jadi pada kenyataannya dia rugi 100 juta gitu, ngerti kan? Kenyataannya dia rugi 100 juta, tapi dalam pikiran dia ngira dia untung 600 juta. Nah itu yang sering terjadi gitu. Jadinya di episode ini gue ingin ngajarin teman-teman tentang kerangka berpikir dalam melakukan komparasinya ya. Nah sebenarnya gue udah pernah bikin itu di episode yang ini, tapi kayaknya nggak banyak yang nonton dan mungkin waktu itu cara gue neranginnya kali ya yang kurang menarik. Jadi sekarang nih gue mau gue ulang dengan contoh dan dengan pendekatan yang lain. Kita mulai ya. Jadi gue bikin contoh soal nih. Jadi gini, oke. Di tahun 2020, Fulan membeli sebuah rumah dengan luas tanah luas bangunan 90 meter persegi dan 70 meter persegi seharga 1,1 miliar. Oke, 1,1 miliar ya. Nah, fakta pertama, Fulan menghabiskan 1,1 M untuk rumah yang sebenarnya nilainya itu 790 juta. Jadi dia defisit 300 juta lebih. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kita bisa lihat hitungan di sebelah kanannya. Nah, coba deh lihat. Jadi gini, sebenarnya luas tanahnya kan 90 tuh. Nah, harga tanah di Kafling itu sebenarnya 4 juta per meter persegi. Jadi total 360 juta ya. Oke, kemudian luas bangunannya itu 70 meter persegi. Dan di tahun 2020 ini biaya bangunan yang waras itu 4 juta per meter persegi. Nah, luas bangunan ini tiap tahun itu beda-beda ya sesuai inflasi. Jadi nilai bangunan dan dari rumah yang dia beli itu 280 juta. Oke. Nah, kemudian kita juga harus memperhitungkan di developer itu mengeluarkan biaya untuk bangun jalan, bangun swimming pool, bangun security dan lain-lainnya gitu ya. Dan dibagi rata ke setiap rumah di dalam klaster itu. Oke, katakanlah nah ini asumsi, katakanlah bagi rata per rumahnya itu jatuhnya 150 juta per rumah. Oke. Nah, totalnya nilai sebenarnya dari rumah itu hanya 790 juta. Tapi pengembang menjualnya kepada si Fulan 1,1 miliar. Ya. Nah, di situ laba pengembang 300 juta lebih itu 39%. Oke. Nah, di situ
Fulan sudah membayar terlalu mahal 300 juta. Kalau kita beli rumah klaster dari pengembang, akan selalu ada margin itu. Pertanyaannya adalah apakah margin itu ketinggian apa enggak sih sebenarnya. Oke? Nah, lebih jauh lagi yang menarik adalah gini, Fulan membayar 1,1 M ini dengan memakai KPR 7% per tahun selama 15 tahun. Oke? Nah, kita cek ke kalkulatornya rumah.com, dan yang kita dapat adalah kalau kita misalkan minjem sebanyak itu dan selama 15 tahun, maka bunga yang harus Fulan bayar itu 617 juta. Oke, selama 15 tahun itu. Ini udah paling bagus karena bisa jadi kan di tahun keberapa kan floating gitu kan. Ini anggapannya masih 7% aja gitu. Jadi sebenarnya ini bisa lebih parah gitu. Ya. Nah, jadi fakta kedua adalah untuk membayar 1,1 M itu Fulan membayar bunga 617 juta. Oke. Nah, kita gabung nih. Jadi kita harus lihat bahwa kenyataannya adalah si Fulan ini untuk rumah senilai 790 juta sebenarnya Fulan membayar total 1,7 M. Fakta 1 tambah fakta 2 ya, gitu. Jadi dia keluar 900 juta yang sebenarnya dia bisa hindari, gitu. Oke? Udah ya, udah nih, udah. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan yang lagi rame di Twitter. Pertanyaannya adalah, apakah kenaikan harga properti sedemikian spektakulernya sampai mampu membuat Fulan menjual rumahnya lebih dari 1,7 M? Nah, ini pertanyaan yang menarik nih. Untuk menjawab pertanyaan itu, kerangka berpikir yang teman-teman harus pakai adalah membuat perbandingan tabel seperti ini. Oke. Nah, tabel ini bisa beda-beda. Jadi kasus gue, kasus Fulan, kasus teman-teman itu bisa beda. Jadi jangan disamain. Jangan anggap angka-angka di dalam tabel ini sebagai kebenaran yang hakiki. Tapi kerangka perbandingannya yang gue sarankan teman-teman untuk ikuti. Kita mulai dengan kolom A. Kolom A adalah nilai rumah yang sering kita kira. Nilai rumah persepsi kita gitu. Oh, gue beli rumah ini 1,1 M dan naik 8% per tahun. Therefore, angkanya seperti ini nih. Tung. Nanti di 2035 harganya pasti 2,4 M. Gitu. Oke. Nah, di sisi lain ada kenyataannya. Ada kenyataan pertama di kolom B. Di kolom B adalah biaya yang kita keluarkan dari kantong kita. Jadi kita ingat kan bahwa kita bayar ke pengembangnya 1,1 M, habis itu kita bayar 617 juta ke bank selama 15 tahun. Nah, kalau misalkan diprorata dengan simplifikasi ya, jadinya seperti ini. Nanti di tahun ke 2035 itu nilainya nilai biaya yang kita keluarkan itu 1,7. Wah, kalau gitu untung dong. A dibanding B gitu kan. Coba kalau kita lihat itu K sama L. Wah, nanti di tahun ke-15 nilai rumah gue udah 2,4 M, sedangkan gue keluar duit hanya 1,7 M. Enggak juga. Kenapa? Karena kita harus lihat kolom C. Kolom A itu kan dari kaca pemilik rumah, dari kacamata pemilik rumah. Kenyataan lain yang kita harus lihat adalah kolom C, yaitu nilai pasarnya, nilai sebenarnya. Dan nilai sebenarnya itu tidak memasukkan laba pengembang. Mungkin lo sebagai pembeli pertama ngeluarin 1,1 M, kenapa? Karena lo harus bayar laba pengembang kan. Tapi gue, kalau misalkan gue beli dari lo, gue nggak mau. Bagi gue nggak peduli laba pengembang itu berapa. Gue nggak peduli lo beli berapa. Seringkali penjual tuh sering ngomong gini, ya saya harus jualnya 1,5, kenapa? Karena saya belinya aja 1,1. Ya itu salah lo beli 1,1. Kalau kan sebenarnya kan harganya cuma 900 juta. Bayang ya maksudnya? Gitu. Nah, jadi gini, nilai market yang sebenarnya itu tidak menginclude laba pengembang. Nilai market yang sebenarnya itu hanya 790 juta. Ingat ya, 790 juta itu yang mana? 790 juta itu yang ini nih. 790 juta itu yang luas tanah, luas bangunan, sama biaya bangunan. Cuman itu doang. Laba pengembang market dan pembeli kedua nggak akan peduli gitu ya. Nah, jadi
kenaikan harga propertinya lu itu nggak dari 1,1 miliar, nggak dari 1,1 miliar yang lu keluarkan. Kenaikan harga properti lu itu naik dari 790 juta itu gitu. Dari luas tanahnya, luas bangunannya, dan fasilitasnya. Nah, dari situ naik tuh 8% per tahun. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita lihat, katakanlah si Fulan ini di tahun ke-10 dia ingin menjual rumahnya. Oke? Nah, di sini yang menarik. Skenario pertama. Di tahun 2031, Fulan akan menjual rumahnya. Dia mengira bahwa nilainya itu 2M. Lihat H. Oke? Nah, Fulan mengira dia akan untung 500 juta. H kurang I. Oke? Nah, tapi faktanya adalah sebenarnya nilai pasar rumah dia itu hanya 1,4 M. Kolom J, poin J. Dan di saat itu dia masih merugi, J kurang I. Kenapa? Karena harga rumahnya itu berapresiasi dari 790 juta hanya ke 1,4 M. Oke? Dan sejauh ini dia masih harus membayar KPR sampai sejauh ini 1,5 M. Gitu. Itu masih rugi itu di situ. Ngerti ya sekarang ya? Kenapa mismatch ini terjadi? Yang tadi gue terangin. Karena Fulan itu merasa kenaikan harga properti dia itu berawal dari harga beli dia. Gitu. Yang mana harga beli dia itu ada laba pengembangnya gitu. Banyak gitu. Sedangkan market kenaikan properti itu tidak dari harga belinya Fulan, tapi ya dari harga wajarnya gitu. Dan harga wajarnya waktu dia beli bukan 1,1 kan. Kita udah lihat tadi 790 juta gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Gitu. Nah, kemudian skenario 2 nih. 15 tahun mungkin dia nggak jadi jual, kemudian dia jualnya di 15 tahun lah, di tahun ke-15. Dia mengira dua hal. Dia bisa mendikte pasar bahwa rumahnya adalah 2,4 M, dan dia mengira dia akan untung 700 juta. Itu K dikurang L. Oke. Padahal sebenarnya nilai pasarnya itu hanya 1,7 gitu. Dan di saat ini dia sudah melunaskan KPR-nya total di 1,7 juga. Dan keuntungannya hanya 0 gitu. Nih kasus-kasus seperti ini nih, refleksi di pasarnya seperti ini nih. Kalau lu jual rumah di 2,4 M, pasti akan ada yang nawar, dan nawarnya jauh gitu. Ya kan? Nah itu. Karena kadang-kadang kita tuh terlalu overestimate dari harga rumah kita, dan kita mengoverestimate rumah kita karena kita udah kadung beli mahal gara-gara laba properti itu, laba pengembang itu. Gitu. Itu sih yang gue pengen terangin. Ya, kebayang ya, ngerti ya. Mudah-mudahan episode ini membuat teman-teman lebih berhati-hati ketika membeli rumah dan memilih produk KPR-nya gitu. Benar-benar diperhatiin apakah harga dari pengembangnya itu worth it atau tidak. Itu penting sekali. Itu penting sekali. Karena seperti yang gue bilang tadi, lo beli rumah itu kan ada tanahnya, bangunannya, fasilitasnya, dan laba pengembangnya. Sedangkan ketika lo jual nanti, market akan melihat tanahnya, bangunannya, dan fasilitasnya aja. Gitu. Bayang ya? Gitu. Apresiasinya dari situ, nggak dari sini. Gitu. Oke, gitu aja. Semoga nggak terlalu repetitif. Gue minta tolong banget, tolong klik like, subscribe, dan klik notification. Share ke temen-temen, siapa tahu bermanfaat buat mereka juga. Dan leave a comment di kolom komen di bawah. Tanya pertanyaan ke gue dan diskusi juga sama gue. Insya Allah gue bisa bantu jawab, dan jika gue tidak bisa bantu jawab, gue akan cari orang yang bisa ngebantu ngejawabin. So sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.